Hai semua, kembali lagi di channel Dunia Persilatan. Dikisahkan di part sebelumnya bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion hujan Jinfeng dari kehancurannya. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion hujan Jinfeng, yaitu sekte Liu Fenban, rival terbesar pavilion hujan Jinfeng, dan pejabat kementerian yang korup. Wang Xiaoxi bahkan ditutup akses segala pekerjaan untuk bertahan hidup. Namun Su Mengzhen, ketua pavilion hujan Jinfeng, berusaha membela dan merangkul Wang Xiaoxi dan sahabatnya Bai Choufei. Untuk melindungi mereka yang telah berjasa kepada pavilion hujan Jinfeng, Xiaoxi dan Bai Choufei diangkat saudara angkat oleh Su Mengzhen. Seketika hidup mereka berubah drastis. Dalam perjalanannya, Wang Xiaoxi berhasil diperalat Fang Yingkan untuk membebaskan penjahat besar bernama Guan Qi dari penjara sekte Liu Fenban. Akibat kesalahan Xiaoxi itu, dunia persilatan menanggung dampak yang besar. Guan Qi membunuh banyak orang, bahkan Guruwo, orang yang paling dihormati dan berjasa bagi hidup Xiaoxi. Pada akhirnya, dengan segenap kemampuannya, Xiaoxi mampu melumpuhkan Guan Qi dan kemudian dibunuh oleh saudara angkatnya, Bai Choufei. Di satu kesempatan, Xiaoxi berkenalan dengan Perdana Menteri Cai. Di aksi berikutnya, Xiaoxi, Bai Choufei, dan Su Mengzhen bersama pavilion hujan Jinfeng membongkar pabrik persenjataan ilegal milik sekte Liu Fenban. Ternyata pabrik itu adalah kerjasama sekte Liu Fenban dengan grup Yao Qiao yang secara rahasia dikendalikan oleh Perdana Menteri Cai. Hal itu mengakibatkan konflik lebih besar lagi antar sekte Liu Fenban yang ditekan oleh grup Yao Qiao melawan pavilion hujan Jinfeng hingga menyebabkan ketua umumnya Lei Sun tewas. Kematian Lei Sun berakibat hubungan asmara antara Su Mengzhen dan Lei Chun, putri Lei Sun yang telah dijalin lama, kandas. Selain itu, hubungan Choufei dan Su Mengzhen juga mulai renggang karena ambisi yang begitu besar pada diri Choufei. Aksi pavilion hujan Jinfeng yang membongkar pabrik persenjataan ilegal mereka membuat Perdana Menteri Cai turun tangan. Ia membuat rencana mengadu domba Xiaoxi dengan bangsawan Zhuge, rival beratnya di ibu kota. Diaturlah pertemuan dan rekayasa sang Perdana Menteri untuk menghasut Xiaoxi. Namun Xiaoxi malah menemukan kebenaran bahwa orang kuat di balik grup Yao Qiao adalah Perdana Menteri Cai. Xiaoxi berencana membunuh sang Perdana Menteri untuk membongkar mata-mata grup Yao Qiao di pavilion hujan Jinfeng dan menjauhkan Wenro dari akibat aksinya nanti yang membuat berbagai ulah yang menyakitkan hati Wenro. Akhirnya Su Mengzhen memanggil Xiaoxi. Ia khawatir ada seseorang yang memaksa Xiaoxi hingga ia salah jalan. Di kesempatan itu, Xiaoxi menjelaskan semua rencananya lewat surat yang sudah ia siapkan karena mata-mata grup Yao Qiao di pavilion hujan Jinfeng selalu memantaunya. Setelah menyerahkan surat, Xiaoxi pamit. Xiaoxi kabur dari kuil Qinglong, tempat tinggal bangsawan Zhuge, dengan membawa penggalan kepala seseorang. Pengawal sang bangsawan juga mengejar Xiaoxi, namun dihadang oleh pasukan pavilion hujan Jinfeng. Xiaoxi terus melaju menuju kediaman Perdana Menteri Cai. Namun di sana ia hanya disambut Menteri Hu. Maksud hati membunuh sang Perdana Menteri, namun Xiaoxi malah dikeroyok karena membohongi mereka. Penggalan kepala yang ia bawa ternyata bukanlah bangsawan Zhuge, tapi mata-mata grup Yao Qiao di kuil Qinglong. Di kesempatan itu, Xiaoxi akhirnya tahu bahwa sang pembunuh ibunya adalah tetua Yuanxi, si 13 jurus. Kalah level ilmu, Xiaoxi terluka saat bertarung dengannya. Pavilion hujan Jinfeng membantu Xiaoxi melarikan diri keluar ibu kota. Wenro akhirnya menemani Xiaoxi dalam pelariannya. Setelah Xiaoxi melarikan diri keluar ibu kota, pasukan Perdana Menteri Cai menyerbu pavilion hujan Jinfeng, meminta pertanggungjawaban ulah Xiaoxi menyerang kediaman Perdana Menteri. Bai Choufei secara sukarela maju menerima hukuman dan ditahan. Di dalam tahanan, Bai Choufei mengalami penyiksaan yang pedih. Xiaoxi terus dikejar Fang Yingkan yang telah naik pangkat menggantikan Menteri Hukum Fu yang telah tewas dibunuh Xiaoxi.
Sampai di tepi jurang, Wang Yingkan memukul jatuh Xiaoxi ke dalam jurang. Di dasar jurang, ia menemukan keajaiban. Ia diajarkan ilmu pedang darah, ilmu pedang terhebat. Sementara Wenro berhasil melarikan diri dari tahanan Wang Yingkan dan berusaha mengeluarkan Xiaoxi dari dasar jurang, walau dalam kondisi sedang terluka parah. Setelah mengeluarkan Xiaoxi dari dasar jurang, Wenro jatuh pingsan. Xiaoxi membawanya ke benteng Baimo. Di sana secara kebetulan ia bertemu gurunya, Su Xiaoyi, si pendekar baju putih. Sang guru menceritakan asal-usul Xiaoxi saat ia melatih jurus pedang darah yang ia pelajari di dasar jurang. Pendekar terhebat saat itu, Fang Geyin, ternyata adalah ayah kandung Xiaoxi. Setelah mengalami siksaan sedemikian rupa dan lamanya, ditambah lagi mendengar kabar Xiaoxi, saudara angkat yang paling ia sayangi, telah tewas, Bai Zhouwei akhirnya menerima tawaran Perdana Menteri Cai untuk menjadi pembantunya. Kemudian ia balik membunuh saudara-saudara seperjuangannya dari pavilion hujan Jinfeng. Bagaimana lengkap keseruan tayangannya? Ada di bagian atas kanan ini ya kawan. Sedangkan untuk yang ingin mengikuti dari awal ceritanya, ada di link part 1 di atas ini ya. Untuk link lengkapnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Oh iya, tapi sebelumnya Mimin minta dukungan subscribe dan like-nya ya kawan. Tenang aja, subscribe itu kan gratis. Mimin doakan deh semoga kawan-kawan senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Lei Chun dan Bai Zhouwei menghadap Perdana Menteri Cai. Zhouwei menagih janji imbalan atas prestasinya sejak keluar dari penjara. Perdana Menteri mempersilahkan ia memilih antara pavilion hujan Jinfeng, sekte Li Fenban, atau jabatan Wang Yingkan. Apapun akan ia setujui. Namun Zhouwei tidak ingin itu semua. Ia hanya ingin memperistri Lei Chun. Lei Chun terkejut dengan permintaan Zhouwei. Ia buru-buru menolak dengan alasan Zhouwei memiliki ambisi menguasai dunia persilatan lewat sekte Li Fenban yang nantinya akan menyaingi kekuasaan grup Yao Qiao. Secara mengejutkan, Perdana Menteri Cai menyetujui permintaan Zhouwei. Lei Chun hanya terdiam tak berdaya. Guru Xiaoyi mengingatkan Xiaoxi agar segera bergerak ke perbatasan utara. Namun sebelumnya Xiaoxi ingin melakukan satu hal. Ia mengajak Wenro ke altar pemujaan orang desa. Di sana Xiaoxi melamar Wenro. Wenro menerima lamarannya. Lei Chun berkeluh kesah di depan papan roh ayah dan leluhurnya. Ia besok akan menikah, tapi sebenarnya bukan kehendaknya. Jika ia menolak, Tuan Besar Cai akan menumpas sekte Liu Fenban sampai ke akarnya. Di Beijing mendengar keluhan Lei Chun. Ia meminta Lei Chun pergi meninggalkan sekte Liu Fenban. Biarkan semua masalah yang timbul dipikul di Beijing. Lei Chun malah balik memohon kepada kakaknya itu untuk meninggalkan sekte. Ia tahu bahwa di Beijing akan mencari kesempatan membunuh Zhouwei. Ia tidak ingin kakaknya itu celaka karena dia. Akhirnya di Beijing mau mengikuti permintaan Lei Chun. Di Beijing meninggalkan sekte Liu Fenban di hari pernikahan Lei Chun. Sedang bingung hendak kemana, salah seorang bawahannya menghampiri. Ia memberi informasi tentang kejadian malam di mana Wenro
dan Lei Chun dicelakai. Bawahannya mendapat info itu ulah bangsawan Sentong, Fang Yingkan, yang saat ini diketahui sedang berada di perbatasan utara. Akhirnya Di Feijing tahu tujuan berikutnya, membunuh Fang Yingkan demi membalaskan dendam Lei Chun.书到尾，四书行好运，出路。我想念我父亲了。从前在家的时候，温柔。Wenro kangen ayah kandungnya. Saat ia menikah, tidak didampingi sang ayah. Guru Xiaoyi datang ke kamarnya, menawarkan dirinya sebagai pengganti ayahnya, yang mendampinginya mengantarkan ke pengantin pria. Hari pernikahan Xiaoxi dan Wenro bersamaan dengan hari pernikahan Chou Fei dan Lei Chun. Pesta mereka berlangsung sangat meriah. Berbeda dengan Wenro dan Xiaoxi yang melangsungkan pernikahan dengan sukacita. Lei Chun menjalaninya dengan wajah murung.那你以后只能看我一个。可得对我的女儿好一点，听见没？一拜天地！二拜高堂。东水策马，江湖远赴推行。俗世难得，只有一梦。前路崎岖，十足岁可追青山，举心血汗无声。好，礼成。Di malam pengantinnya, Lei Chun masih mengenang masa-masa romantisnya dengan Su Mengzhen. Kalung giok pemberian Su Mengzhen masih ia simpan. Naas, saat ia memandangi kalung itu, Chou Fei melihatnya. Ia merebut kalung itu dan membantingnya hingga pecah berkeping-keping. 心里还想着苏梦轸是吗？啊，我告诉你。Di sudut kota lain, Su Mengzhen memandangi kembang api di langit malam, mengenang cita-citanya dahulu dengan Lei Chun akan mengadakan pesta kembang api 3 malam saat pernikahan mereka nanti. 忘记了就不会再痛苦。 Di malam pengantin Chou Fei, ia hanya menegak arak di ruangan terpisah. Lei Mei datang menghampirinya dan bertanya mengapa Chou Fei duduk sendiri. Chou Fei terbuka kepadanya, orang yang dicintainya mencintai orang lain. Lei Mei mengaku bahwa ia juga mencintai seseorang sejak pertama bertemu dengannya. 不知从什么时候起，我想把人也给他。 Dan tiba-tiba ia membuka seluruh bajunya di depan Chou Fei. Chou Fei mendekat kepadanya dan mengambil kembali bajunya, mengenakan kembali kepadanya, sambil mengatakan bahwa mereka berdua terlahir sebagai orang rendahan. Jangan lagi saling merendahkan diri. Chou Fei berlalu pergi dan meninggalkannya. Bai Chou Fei mengajak istrinya Lei Chun mengunjungi Su Mengzhen di pavilion hujan Jinfeng. Chou Fei meminta Lei Chun mematuhi perintahnya saat di sana. Jika tidak, ia akan membunuh Mengzhen. 我让你做什么，你就做什么。要是不听我的，我可能当场就杀了他。 Awalnya ketua pavilion menahan Chou Fei untuk masuk, namun Wu Xi mempersilahkan mereka atas perintah Mengzhen. 行，长兄为父。 Sampai di aula rapat pavilion, Chou Fei meminta Lei Chun menyuguhkan secangkir arak persembahan untuk kakak pertama, dan dilakukan Lei Chun dengan terpaksa dan hati sedih. 传儿给您敬茶。 这是我给大哥准备的。
Kemudian Chou Fei memberikan bingkisan hadiah untuk Meng Zhen. Diterima dan dibuka Meng Zhen, isinya kalung kenang-kenangan untuk Lei Jun yang telah pecah. Lei Jun kaget melihat isi hadiah sambil melirik ke Chou Fei. Tak tahan, ia pergi meninggalkan aula. Senang setelah puas merasa berhasil menyakiti hati Su Mengzhen, Chou Fei kembali pulang. Su Mengzhen menerima surat merpati. Setelah membaca isinya, ia tersenyum. Ia menghampiri Wuxi dan kawan-kawan. Tak sengaja, ia mendengar pembicaraan mereka yang mengungkapkan bahwa Chou Fei telah menangkap informan pavilion yang bersembunyi. Chou Fei juga melatih pasukan elit dari grup Yao Qiao. Wuxi menyadari kehadiran Su Mengzhen. Mengzhen kemudian berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi, mereka harus tetap hidup sambil menunggu kedatangan seseorang. Wuxi dan kawan-kawan bingung siapa orang tersebut. Mengzhen menunjukkan surat merpati di tangannya. Bertuliskan Wang Xiaoxi masih hidup. Xiaoxi menemani si janggut merah mengantarkan persediaan makanan ke pos penjagaan. Sampai di sana semua orang di pos penjagaan telah tewas. Xiaoxi melihat senjata anak panah yang menancap di tubuh mereka. Itu adalah senjata tetua Yuan Yi, si 13 jurus. Khawatir akan keselamatan Wenru, Xiaoxi segera kembali ke benteng Baimo. Tetua Yuan menghentikan langkah Fang Yingkan dan pasukannya. Tetua memerintahkan kepada Yingkan atas kuasa dari Perdana Menteri Cai untuk tidak menyentuh si Xiao Yi, si pendekar baju putih, karena mengatasi Xiao Yi adalah urusannya. Si janggut merah tergesa-gesa segera menuju pos penjagaan berikutnya. Ia bertanya posisi terkini Tuan Liu Anxi. Mereka mengatakan sesuai info yang mereka terima, Tuan Liu Anxi akan sampai ke benteng Baimo dalam sehari. Si janggut merah segera kembali ke benteng Baimo untuk mengabarkan ke pendekar baju putih. Namun di tengah hutan, ia ditangkap pasukan Yingkan. Mereka menggiring si janggut merah dan 2 orang penjaga pos ke pinggir sungai. Ia menanyakan di mana Liu Anxi berada. Tak satu pun dari mereka mau menjawab. Yingkan melepas satu penjaga pos dan membiarkan melewati sungai yang setengah mengeras permukaannya. Jika berhasil melewati sungai itu, ia akan bebas. Baru berlari beberapa langkah, ia sudah tercebur ke dalam sungai yang dingin. Berikutnya si janggut merah. Walau berjalan dengan berhati-hati, ia tetap saja tercebur ke dalam sungai. Orang terakhir akhirnya menyerah. Ia mengatakan di mana Liu Anxi berada. Setelah mendapat informasinya, Yingkan tetap memerintahkan orang itu untuk melewati sungai dan tewas. Yingkan memutuskan bergerak ke utara, mencegat Liu Anxi. Setelah mereka pergi, si janggut merah keluar dari dalam sungai.